Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Blessed people, ini adalah bagian yang kelima dari tema kita memahami iman yang terambil dari Ibrani pasal 11. Jadi saya membahas Ibrani pasal 11 dan sekarang adalah bagian yang kelima atau poin yang kelima terambil dari ayat 23 sampai 29. Poin yang kelima ini atau bagian yang kelima adalah karena iman seseorang menolak dunia dan memilih Allah. Mari kita baca bersama Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Begini firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua tahu kisah tentang Musa dari pembacaan Alkitab, dari mendengarkan khotbah-khotbah maupun menonton film-film tentang Musa ini. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai Keluaran pasal 2 ayat yang kedua dicatat bahwa Fir'aun Raja Mesir menyuruh membunuh anak-anak laki-laki orang Ibrani yang baru lahir. Tetapi Alkitab juga mencatat bagaimana orang tua Musa menyelamatkan Musa pada saat ia berumur 3 bulan. Jadi apa yang dicatat dalam Ibrani pasal 11 ayat 23 itu adalah karena iman orang tua Musa. Bukan Musa karena dia baru lahir, bukan? Apa yang dicatat juga di sini adalah merupakan kisah dari bagaimana Allah telah memilih seorang untuk menjadi pembebas bagi bangsanya. Meskipun dicatat Musa elok parasnya, elok rupanya, tetapi bukan itu inti daripada pemberitaan firman. Karena pesan utamanya adalah Musa dipilih, dikhususkan untuk diutus oleh Tuhan sebagai pembebas Israel. Di ayat 24, Musa disebut anak putri Fir'aun. Ini adalah gelar resmi untuk menunjukkan otoritas. Jadi, Musa adalah seorang pangeran Mesir, cucu angkat daripada Fir'aun Raja Mesir yang sangat berkuasa itu. Di ayat 25, Musa yang menolak gelar pangeran itu, kemudian bergabung dengan para budak. Tetapi ia sadar para budak itu adalah saudara sebangsanya. Ia ketika memilih tahu betul ada resiko besar yang akan dia tanggung, yaitu penderitaan sebagaimana yang dialami oleh bangsanya. Alkitab juga mencatat, Musa memilih demikian karena motivasinya adalah satu, ia tidak mau hidup di dalam kesenangan dari dosa. Lalu di ayat 26 dikatakan bahwa Musa melihat dengan imannya bahwa harta yang kekal itulah yang terpenting, bukan harta yang duniawi. Harta sejati itu tidak bisa diukur dengan kekayaan dunia. Justru bagi Musa, iman yang diukur dengan kekayaan dunia adalah sebuah penghinaan kepada Mesias atau Kristus itu. Karena Mesias atau Kristus yang dilihat oleh Musa adalah kekayaan yang sejati yang jauh lebih besar daripada kemuliaan yang ada di Mesir. Karena iman Musa pula lah, maka di ayat 27 dikatakan, ia tidak takut terhadap murka Fir'aun, Raja Mesir, raja yang paling berkuasa di muka bumi pada waktu itu, demi membebaskan umat pilihan Allah, Israel, dari perbudakan di Mesir. Musa hanya
percaya pada janji Allah yang telah menemui dia, memanggil dan mengutusnya untuk tugas tersebut. Dalam Keluaran pasal 3 dan pasal 4, ketika Tuhan menemui Musa di Gunung Sinai, itu sebabnya Musa tidak pernah memiliki rasa takut, karena ketakutannya dulu pada saat ia lari dari Mesir, sekarang telah diubahkan Tuhan karena iman menjadi keberanian yang luar biasa. Karena Fir'aun boleh berkuasa di muka bumi, tetapi Musa percaya kepada Tuhan Allah, penguasa alam semesta yang jauh lebih besar daripada penguasa bumi. Ayat 28, Musa mengadakan Paskah yang pertama sebagai hari kemerdekaan Israel dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Darah anak domba jantan yang disapukan pada kedua tiang pintu dan ambang atas rumah-rumah orang Israel mengakibatkan selamatnya anak-anak sulung dari orang-orang Israel ini. Tetapi sebaliknya, rumah-rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darah tersebut justru mengalami kematian. Anak-anak sulung mereka, termasuk anak sulung dari Fir'aun, mati terbunuh. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 12. Akhirnya di ayat 29 dikatakan bahwa Musa sekali lagi mendemonstrasikan kuasa Allah dengan menyeberangkan umat Israel melewati Laut Merah atau Laut Teberau, seperti mereka berjalan di tanah yang kering. Tetapi sebaliknya, pasukan Mesir yang mengejar mereka ketika mencoba melewati atau menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau itu, justru air berbalik menimpa mereka dan mereka semuanya mati terbunuh. Itu semua tercatat dalam Keluaran pasal 14. Dari ayat-ayat dan pembahasan yang singkat tentang Musa, kita menemukan ada 3 fase kehidupan daripada Musa. 40 tahun yang pertama, Musa hidup sebagai pangeran di Mesir dengan segala kegemilangan, kehormatan, dan kekayaan. Pada fase yang kedua, 40 tahun Musa ada di Midian. Ia menjadi gembala ternak milik Yitro, bapak mertuanya. Pada fase yang ketiga, 40 tahun lamanya Musa memimpin umat Israel sebagai gembala mereka di padang gurun. Jadi, apa yang dialami oleh Musa adalah fase-fase kehidupan juga yang menuju kepada Sang Mesias. Saudaraku, Musa sesungguhnya menggambarkan Mesias yang sejati, Mesias Israel yang agung itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Musa meninggalkan istana raja dengan menanggalkan kepangeranannya demi bergabungnya ia dengan bangsa Israel, budak di Mesir. Demikianlah Musa juga turut merasakan penderitaan mereka. Dan akhirnya, melalui peristiwa Paskah itulah, dengan adanya kematian anak domba jantan, maka Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir untuk selamanya. Maka, kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, dikatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus turun dari sorga. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba, seorang budak, supaya menjadi sama dengan manusia. Ia juga turut merasakan penderitaan manusia meskipun ia tidak berdosa sebagaimana manusia yang telah berdosa itu. Dan akhirnya, Yesus Kristus Sang Mesias itulah yang membebaskan umat manusia dari belenggu dosa dan kematian maut melalui kematiannya di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang telah dijadikan korban, yang darahnya untuk menebus dosa kesalahan manusia, supaya manusia dibebaskan dan menerima kehidupan yang kekal untuk kemuliaan Bapa di sorga. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya apa yang kita pelajari tadi, kita pun dalam praksisnya ada 3 fase kehidupan yang kita harus lewati untuk mengenal Tuhan dengan benar dan maksud tujuan hidup dalam Tuhan itu. Fase pertama, kita seperti Pangeran Musa di Mesir yang menikmati segala-galanya. Bahkan sebelum mengenal Tuhan, meskipun kita mungkin telah beragama Kristen, tapi kita belum mengenal Tuhan secara pribadi. Kita merasa, I am something. Saya punya segalanya. Saya adalah orang yang mempunyai pengaruh dan kuasa. Saya punya skill yang baik. Saya punya harta kekayaan. Saya punya pangkat dan jabatan. Saya nggak butuh siapapun kecuali diri saya sendiri yang akan menentukan nasib hidup saya.
Tetapi kemudian masuk pada fase hidup yang kedua, di mana seperti Musa yang harus lari ke Midian dan tidak menjadi siapa-siapa, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa lagi. Demikianlah ada masanya ketika tiba-tiba kita kaget, kita kehilangan segalanya. Kita kehilangan pangkat jabatan karena harus pensiun atau mungkin dipaksa berhenti, atau mungkin dipecat. Kita kehilangan harta karena gagal dalam berbisnis, kita bangkrut dan lain sebagainya. Dan banyak peristiwa-peristiwa lagi yang membuat kita kehilangan segalanya. Tadinya I am something, sekarang I am nothing. Fase yang ketiga, setelah merenungkan apa yang terjadi di fase kedua, akhirnya kita sadar kita butuh Tuhan. Dan kita mulai mengevaluasi diri dan mulai memanggil nama Tuhan. Ketika akhirnya Roh Kudus menjamah kita, Dia menyingkapkan rahasia firman Tuhan untuk mengingatkan kembali bagaimana manusia harus bertobat, diselamatkan dari kehidupan lamanya untuk dapat mengenali Tuhan yang sejati. Sebagai tantangan di dalam kehidupan, ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus itu, maka kita harus menolak yang duniawi. Kita harus memilih Allah, meskipun konsekuensinya adalah kita akan menderita. Dengar baik-baik, ketika kita memilih Allah, memilih Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka percayalah saudara sedang masuk di dalam penderitaan. Sebagaimana Musa menderita, sebagaimana Yesus menderita, kita pun tidak akan luput dari penderitaan. Karena Kristus itu. Dalam Filipi pasal 1 ayat 30 dan 31. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita harus memilih yang benar, bahwa kita memilih Allah sebagai kekuatan yang kita andalkan dalam kehidupan yang mana Tuhan telah menyelamatkan saya dari kehidupan yang berdosa. Sebagaimana Musa menolak kesenangan dosa, kita pun karena iman harus menolak dunia ini. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus-Nya supaya kita mengenali jalan-jalannya melalui pemberitaan firman-Nya. Dari sana kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga jalan-jalan kehidupan kita, bahkan karir kita adalah yang ditentukan oleh Tuhan. Meskipun dalam menjalaninya, saudara mungkin akan mengalami penderitaan. Contoh kasusnya saudara, ketika atasan saudara, pimpinan saudara adalah orang yang korup. Maukah saudara tetap berada pada posisi di mana dia memerintahkan saudara untuk melancarkan korupsi yang ia lakukan? Meskipun saudara tidak mau ikut korupsi, tetapi saudara membantunya untuk korupsi, maka saudara sudah terlibat di dalam dosa dan kejahatan daripada korupsi itu. Ketika saudara sebagai seorang akuntan misalkan, kemudian bos yang mau menghindar pajak lalu menyuruh saudara untuk mengutak-atik angka keuangan perusahaan supaya ya kalaupun bayar pajak nggak gede-gede banget gitu, ya bisa diakal-akalin lah. Apakah saudara akan tetap bertahan di sana? Ketika saudara mempunyai seorang atasan dan saudara khususnya adalah seorang gadis, ya tentu banyak kebutuhannya lah, apalagi tuntutan zaman gitu yang membutuhkan banyak aksesoris, kemudian perlu barang-barang yang branded, kemudian teknologi yang mumpuni. Apakah saudara akan merelakan tubuh saudara menjadi pelampiasan nafsu bos atau pimpinan saudara dengan menjadikan saudara sebagai piaraan, sebagai simpanan, sebagai gundiknya demi saudara mendapatkan harta, demi mendapatkan keuntungan? Apakah saudara akan bertahan bekerja di sana, ataukah saudara dengan iman akan meninggalkan semua potensi di mana di perusahaan, di tempat saudara bekerja akan memberikan saudara keuntungan? Ketika saudara sebagai seorang pengusaha, ketika menjalankan proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintah di mana ada oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari proyek tersebut dengan membuat saudara harus menyogoknya supaya tender dimenangkan oleh saudara, apakah saudara akan menjalankannya? Apakah saudara berpikir bahwa keuntungan jangka pendek akan mengakibatkan penderitaan dalam jangka panjang? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup saya akan bacakan Roma 6 ayat 1-4. Begini firman Tuhan.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudaraku, inilah yang dikatakan Ibrani 11 ayat 28 dan 29. Setelah peristiwa Paskah, yaitu kemerdekaan Israel dari perbudakan, maka mereka melewati Laut Merah atau Laut Teberau sebagai simbolisasi pembaptisan. Seperti yang dituliskan oleh Paulus juga dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Nah, saudara, ketika kita sudah diselamatkan dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang berdosa, sekarang kata firman Tuhan, jangan mau kembali lagi kepada dosa, meskipun beresiko. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Tuhan, meskipun ada penderitaan, tetapi kita aman di dalam perlindungannya. Ada Roh Kudus sebagai penghibur yang senantiasa akan membela kita demi kebenaran itu. Karena kita sekarang ada di pihak Allah. Allah berpihak juga kepada kita, maka tentu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, seberat apapun penderitaan kita. Yuk kita yang sudah diselamatkan, sudah dibaptis, hidup baru, hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Gunakan imanmu dengan penuh tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada bagian yang ke-6. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.